lalu tanggal 10 Juli diselenggarakan rapat P3HD yang di situ juga mengundang perwakilan KPIHU se-Surakarta bertempat di aula gedung PKK Kota Surakarta. Ada beberapa hal mungkin yang bisa kami sampaikan untuk kita catat bersama. Bahwasanya jadwal kedatangan jamaah haji Kota Surakarta itu di Bandara Adi Sumarmo Kloter 90 dijadwalkan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 pukul 23.10. Ini jadwalnya. Apa namanya? 18. Estimasi Kamis 18 Juli jam 23.10, jadi jam 11 malam jadwalnya. Tapi jadwal ini sekali lagi masih bisa berubah, dan hari-hari ini kita saksikan Garuda Indonesia untuk haji ini konsisten sekali terlambatnya. Bahkan ada kloter berapa kemarin itu delaynya 28 jam. Saat gimana tidak? Lebih ya. Ya kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan yang selanjutnya nanti tidak seperti itu gitu kan. Kalau delay sampai 28 jam ya lumayan itu kalau menunggu di bandara gitu. Mudah-mudahan sih bisa berjalan sesuai rencana. Kalau ini direncanakan yang jamaah Al-Ghada itu ikut kloter 90, insya Allah Kamis 18 Juli jam 11 malam itu tiba di Adi Sumarmo. Kemudian nanti akan dibawa dulu ke debarkasi Garuda untuk pemeriksaan kesehatan dan sebagainya. Kemudian baru dibawa ke Balai Kota. Nah, ini kemarin juga sempat ada diskusi yang agak alot karena di forum KPIH rapat sebelumnya itu menghendaki atau meminta agar diantar itu langsung ke KPIH masing-masing gitu kan. Satu karena ya biar tidak crowded sekali, misalnya Mandiri ke Mandiri, Aisyah ke Aisyah gitu kan disambut. Akan tetapi nampaknya tidak bisa diizinkan seperti itu. Kemarin sampai agak alot juga di rapat ini. Bolehnya tetap itu nanti dibawa ke Balai Kota. Kalau nanti mau dibawa ke KPIH masing-masing ya pokoknya ke Balai Kota dulu. Nanti baru bis-bis itu akan mengantar ya. Tapi kan ya malah jadi ruwet, tambah panjang kan gitu kan, kasihan jamaah. Terus kemudian ditarik. Siapa ini yang KPIH-nya mau diantar? Hanya ada dua gitu ya. Terus akhirnya ya kalau modelnya seperti itu kan justru akan memperpanjang waktu jamaah gitu kan ya. Kemudian arahan dari Ustaz Darno kalau amal badak ya sudah biar dijemput di Balai Kota saja. Nah, kemudian hanya ada dua KPIH yang tetap minta diantar dikembalikan ke KPIH-nya, yaitu Al-Mabrur sama Mandiri. Jadi selain Al-Mabrur dan Mandiri, amal badak, terus kemudian LPI, MTA, Aisyah, ya sudah itu nanti tetap turun di Balai Kota, keluarga juga jemput di sana. Ya, dengan berbagai pertimbangan itu tadi, karena itu sudah malam, terus nanti kalau di teret lagi sakit. Gitu. Jadi informasinya seperti itu, karena juga dari debarkasi Donohutan ke Balai Kota itu juga tidak boleh dari KPIH ikut bisnya gitu kan. Ini memang yang kali ini agak beda sekali, sangat strict sekali. Itu nanti dari Kemenak saja yang akan mengawal bis di dalam bis itu sampai ke Balai Kota. Nah, kalau mau diantar ke KPIH baru nanti petugas Kemenak turun diganti dari KPIH baru kemudian diantar ke KPIH-nya. Planningnya seperti itu. Jadi ini beberapa poin penting yang kemarin dihasilkan dari rapat P3HD hari Rabu kemarin. Semoga ini nanti turun rembuk dan masukan dari bapak-bapak atau ibu-ibu, besar-besar
pengurus dan pembimbing KBIH Amal Syuhada, kira-kira planning kita seperti apa dalam kegiatan penjemputan ini. Ini yang pertama. Monggo silakan, mungkin sinten rumiyin ingkang badhe paling pangandikan monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk menanyakan untuk penyambutan kelakuan atau kedatangan jamaah haji yang nanti di Balai Kota. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Darno, tidak perlu ke sini. Itu satu usaha yang bagus, saya setuju. Kemudian tapi kita di Amal Syuhada ini apakah masih diperlukan untuk penyambutan di sana beberapa tim untuk mengamankan penumpang kita dari Amal Syuhada, termasuk koper dan mungkin mengatakan ke keluarganya, ada paket betis untuk teman-teman dari Amal Syuhada, bisa ada yang itu atau cukup semuanya dari sana. Nah itu yang kita tanya, kalau perlu ada penyambutan pada betis untuk pengamanan jamaah kita saja yang Amal Syuhada, berarti kita perlu ada tim untuk nyembuyung perahunya itu dan pengamanannya. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari KBIH Amal Syuhada itu ada 3 yang tergabung dalam panitia P3D. Saya, Pak Nan, dengan Mas Wahyu. Nanti untuk mengurangi kekreditan ketika jamaah datang, ya kita perlu ditambah personil, namun tidak terlalu banyak. Soalnya nanti juga masing-masing jamaah sudah mengajak keluarganya untuk menjemput. Nah, sehingga ya kita tidak perlu mengerahkan banyak tenaga, terbatas saja ya. Nah, moga kita sepakati siapa. Nah, kalau seperti yang sudah ini sama haji yang tahun kemarin itu terutama untuk masih sebagai panitia sampai nanti juga sebagai penyelenggara Ngai Bagio itu. Nanti setelah manasik perdana baru tahun jamaah tahun 2003 itu baru melepas kepada angkatan berikutnya. Ini moga kita sepakati saja. Seperti itu, Bapak. Berapa orang Pak Arman? Untuk berapa orang? 3 itu Pak Arman, Pak Yadi. Iya Pak Yadi. Ya Pak Yadi Mas Koper. Ya Pak. Pak Yadi, Pak Yadi, Pak saya, Pak Nan, Pak Nan, Mas Wahyu. Pak. Yang kemarin ikut jadi P3HD itu. Nah, kira-kira itu masih kurang atau tidak? Kalau memang masih kurang berarti cuma nanti memang di Balai Kota itu kalau jamaah turun di sana, kemarin dari KBIH itu kan menyampaikan masukan untuk meningkatkan keamanan. Jadi yang tahun kemarin itu juga turun di Balai Kota, akan tapi tidak terjaga dengan baik. Jadi begitu bis jamaah masuk itu langsung bagasi dibuka, semua koper diturunkan ya, gitu. Nah, ada yang keluar, seluruh keluarga itu langsung nyari koper. Itu kan kemarin itu yang jadi catatan gitu. Maksudnya kalau ada yang bukan keluarga lalu terus tahu ngambil koper gitu kan, sebetulnya juga ini. Nah, itu kemarin yang disampaikan dan sepertinya akan dibatasi yang boleh masuk ke Balai Kota nanti diberikan tanda khusus stiker atau gimana gitu nanti untuk yang penjemput.
kalau demikian rupa sih mungkin tetap masih bisa masuk. Misalnya ada pembimbing, misalnya perlu ditambah Sarjana, barangkali memang perlu ditambahkan ya nanti berarti saya rasa kalau di balai kota dan jam segitu dengan ini sih masih bisa masuk, misalnya diperlukan membantu gitu. Dan tinggal kira-kira dengan jumlah 4 orang yang kemarin ini apakah perlu ditambah atau tidak. Kalau lebih banyak sebetulnya juga lebih bagus ya dengan jemaah. Ya, perlu tambah siapa yang siap siapa kita coba biar cepat. Ini Pak dari KPU yang lain apa tidak ada kesepakatan penambahannya berapa sehingga tidak menambah kerugitan di balai kota. Karena kalau masing-masing ingin menambah banyak harus banyak kan semakin apalagi tidak ada sebuah identitas. Kalau yang P3HD kemarin itu diberi identitas, jadi memang diberikan ID card khusus gitu ya untuk mengenal itu diberikan kemarin. Ya maksud saya yang ini Pak, jadi tambahan. Jadi apakah tidak ada kesepakatan dari masing-masing kandidat? Nanti kesepakatan kalau ingin menambah berapa masing-masing. Kemudian ini identitasnya bagaimana maksudnya kan supaya nanti bisa terlihat, bisa mengatur, terus terkondisikan maksudnya kan. Tapi kalau seakan-akan tidak itu kan liar, sehingga sulit dibuktikan mana yang ini tambahan dari masing-masing kandidat, mana yang tidak kan. Boleh jadi itu nanti ada pihak lain yang tidak bertanggung jawab yang seperti dikhawatirkan nanti ambiguitas. Tapi kalau sudah ada komunikasi tambahannya sekitar berapa, terus pakai identitas bagaimana itu kan. Kalau dari KBH memang kemarin tidak ada pembicaraan gitu kan. Kalau dari Pemkot sih malah justru membatasi, nggak boleh nambah gitu kan. Karena kan ya itu tadi kan sudah di iya kemarin sih saja tapi kalau kita ini Jadi kita lihat dari perkembangan informasi yang disampaikan, berarti Pemkot sudah memperkirakan untuk pengamanan itu. Nah, kalau kita lihat seperti tahun kemarin, itu kan satu bis itu kita langsung pakai seragam batiknya Ahmad Bada, langsung di bis Ahmad Bada langsung kita Ngurusi. Yang dibawa itu kan hanya kas tangan, kapal kan tidak dibawa bis, kapal langsung ke KPH begitu. Kemarin kan begitu. Kalau ini sama enggak? sama, Sama berarti kan hanya tas tangan aja. tapi tangannya di bagasi bis ya Bagasi, tapi kan artinya Pak bis itu langsung dipakai oleh jamaah Ahmad Bada yang pakai batik Ahmad Bada. Tidak boleh ada yang mendekat itu kecuali penumpangnya yang bis itu turun langsung dipagar petis. Jadi butuh satu itu pada 10 orang itu kemarin itu lagi. Pagar petis semuanya. Sehingga penumpang turun sambil bawa gasnya itu dibawa sendiri atau dibantu oleh kita. Pak, potensinya agak beda, Iya. karena dulu kan tengah malam, Iya tengah malam. jadi banyak orang malas sudah tidur. Sekarang ini kan sore. Malam. Malam. Sekarang kan Jam 3, jam 8 itu. Jam 3 malam, jam 11 malam. 11 malam. 23 lebih 10. Oh, sama dengan kemarin berarti ya? Iya. Wah, jam 3 malam itu. Aman. Tapi ini kalau pengalaman dulu kan gitu. Tapi Pak Gibran nggak bisa hadir berarti ini, masih tidur. Ngirim 10 orang itu gimana Pak? 10 orang dari 4 tadi tambah 6 orang yang siap. Saya putar. Saya putar sama. Nah kayaknya dulu itu biasanya jemaah yang baru yang banyak tugas itu biasanya kan semangat. Cuma nanti jemaah 2023 di konfirmasi sama satu timnya bisa nggak ngirim Itu 6. Itu kan 2023 tergantung gitu. Biasanya kan angkatan sebelumnya yang baru itu semangat untuk bantu. Sepertinya karena tadi itu yang punya nanti masih
punya tugas itu terutama yang bertugas 2023. Nanti kinerja kita tambahkan misalkan satu bus itu katakan 55, berarti 10. Nanti kan ada juga tugas yang lain yang sudah siap bantu juga. Ini biar kita koordinasi nanti kita koordinasikan dan baik itu yang tahun 2023. Ya kita yang mau juga partisipasi ya monggo. Nanti kan kita juga ingin juga mengurangi sama juga itu. Tapi yang nanti menjadi pakar betul nanti dari haji 2023. Kita kan gini. Nanti berapa 55 cukup. Nanti kita dengan pakai saja. Amal syahadat saya catat nanti mungkin diperlukan tambahan nanti diupayakan dari jamaah 2023 untuk membantu pengamanan dan penyambutan nih. Jadi kalau jamaah datang nanti ada penyambutan atau pengamanan nanti kita bisa 5 menit lagi. Nanti saya komunikasikan dengan Mas Atibi. Baik. Cuma sama itu biaya juga untuk seragam AMSU. Jadi kan jamaah yang pulang kenal kalau itu jamaah jadi AMSU jadi kan kenal. Seragamnya. Dan nanti untuk yang panitia penjemput nanti ada tanda ID card nanti. Sehingga lebih kalau misalkan melepaskan tasnya itu pada orang yang memang ada amanah, sehingga kita untuk menjaga keamanan itu. Nanti akan kita sampaikan untuk seragam pulang itu Pak seragam sama maksudnya. Dan untuk kloter 90 kan tidak full lagi. Dari Amal Syahadat, dari Aisyah, dari Mabrur itu MTA itu tidak sampai 200 gitu ya. Yang lainnya dari barang lain, sehingga dan insya Allah juga yang lainnya bisa membantu. Yang kloter 91 kan panitia datang juga tidak hanya melihat saja dari ikut bantu juga. Yang kloter 91 ini katakan yang dari kloter 1 dari Mandiri, dari Sudah jatuh Mandiri Al-Mabrur berarti kan pulangnya ke akhir, sehingga panitia juga sudah siap dulu, sehingga tentunya dia tidak akan diam saja, dia akan bantu juga. Jadi yang kloter 90 itu Aisyah, Amal Syahadat sama LDI MTA. Kalau LDI MTA itu kan cuma sedikit ya, MTA cuma 11 orang, nanti mungkin 5 orang. Memang yang paling 15 yang paling banyak dari Amal Syahadat dan Aisyah, masing-masing sekitar hampir 90-an. Baik, mungkin untuk yang persiapan penjemputan jamaah haji, kalau sudah clear ini relatif lebih mudah ini, insya Allah. Nanti monggo mungkin kalau dari bapak-bapak ataupun ustaz berkenan dan longgar nanti bisa turut bergabung ke balai kota, atau kalaupun ada yang nanti teknisnya jamnya dan sebagainya kurang jelas nanti bisa menghubungi saya atau nanti menghubungi saya. Jadi maksudnya nanti bisa saya konfirmasi, oh ini jadwalnya mundur atau maju atau gimana. Oke, kata dia bapak-bapak. Nanti ilmu lewat angkatan, lewat kebalatan prosesnya, kepulan. Jadi kepada jam berapa? Dan untuk koper nanti kan dimasukkan ke awal dulu, nanti pengambilan hari berikutnya. Jadi kan nanti insya Allah pagi kan sudah sampai, maka mungkin siangnya atau nanti boleh. Dan untuk mengambil koper ini persyaratan dengan membawa identitasnya. Baik ini kita mengenai koper ini sekarang ngapunten baru tahun kemarin itu saya kontak kok membantu Pak Yadi, dan selama ini kan saya lihat
Pak Yati juga enggak mengerahkan berapa orang gitu. Dan saya lihat berat memang. Malam-malam itu kemarin itu menurunkan koper ya 80 sampai 90 orang dengan hanya personil Pak Yati, Pak Yati di sini itu, plus sopirnya Pak Yati sama yang dari mobil angkatan berempat itu sangat-sangat berat. Artinya, ya apalagi koper semangat itu Gemuk-gemuk. Akeh-akehan. saya itu sampai kayak kapok-kapok gitu. Tapi saya insya Allah tahun ini nanti saya akan bantu Pak Yati lagi. Hanya saya mungkin saya sempat mikir anak-anak yang di sini kok nggak ada yang turun bantu gitu, itu bisa nggak diperbantukan tentang nomor yang tampil ini gitu. Atau dari ya mungkin kalau angkatan 2023 yang kemarin masih fresh itu ada yang dikerahkan muda-muda itu butuh sekali. Saya lihat beliau-beliau itu mengangkatnya ya Masya Allah dengan usia yang sudah tidak muda lagi itu saya mengalami sangat berat gitu. Saya bayangkan bertahun-tahun beliau hanya bertiga berempat itu Masya Allah saya kebersihan banyak dari mobil masuk ke sini itu udah Mas, bayar tenaga saya. Saya waktu itu termuda ya, tapi saya sudah apa solusinya juga dikerahkan Pak untuk malam yang jadi pengangkatan koper itu juga nggak kalah beratnya. Bayar tenaga profesional aja. Nah kemarin nggak terpikir dari dulu itu mesti ditangani beliau sendiri. Kalau kita kan biasa, jadi Pak Yati sama siapa Pak? nanti Ya Pak per Yati koper berapa? yang punya mobil itu angkatan berapa sama Itu tenaganya Pak Yati. itu satu, yang satu lagi ada yang jamaah yang punya mobil pickup yang kita minta itu Pak Dedi. Pak Dedi Sumber itu ya bukan ya masih agak muda waktu itu sama Pak yang Jamaah dari jamaah sini ada tiga. saya lupa saya belum kenal banget sih. Bisa jadi malah dari depannya itu ke mobilnya Pak Yati juga mereka sendiri. Iya. Ini berarti ini malah berarti ada hal penting mungkin yang terlewat gitu. Mungkin kalau jamaah kan mungkin bisa jalan, bisa ini maksudnya tidak perlu tenaga ya, tapi perlu ngawat-ngawati keamanan tadi ya. Tapi kalau yang koper ini memang berarti memang berat sekali. Ini alhamdulillah ada masukan yang berharga sekali. Tinggal nanti solusinya gimana? Apakah cari tenaga profesional maksudnya dibayar atau kita siapkan relawan dari banyak angkatan gitu. Nah, kalau koper ini mungkin 10 orang lebih bermanfaat gitu ya daripada mungkin di balai kota gitu ya. Karena itu nanti juga sebetulnya hampir bersamaan. Koper itu kan datang bareng pesawatnya, cuma beda. Pak Yati itu nanti akan mengarah ke apa namanya? Itu nanti turunnya ke Kemenang itu kan kantornya sedang dirobohkan ya. Jadi seluruh koper itu dievakuasi ke KPIH Mandiri. Kemenang pinjam tempat ke Mandiri gitu. Jadi nanti seluruh KPIH itu harus datang ke KPIH Mandiri untuk ngambil koper jamaahnya dan dibagikan. Nah itu nanti kemungkinan itu Jumat. Kalau jamaah datang Kamis jam 11 atau Jumat dini hari, yaitu nanti relatif hampir bersamaan kan. Kalau koper kan nunggu terpisah dari orangnya, tapi datangnya sebetulnya bareng gitu kan. Ya mungkin Jumat pagi itu perlu relawan yang standby di Sumber naikkan sama turunkan di sini. Ini mau pakai relawan atau pakai tenaga bayaran gitu ya. Terus sendiri gitu. Atau dikerahkan tiap angkatan. Dan kita ini dulu Pak Yati dan tahu ya. Jadi nanti kita tanya Pak Yati kira-kira butuh tambah tenaga berapa. Nanti dari tenaganya Pak Yati ditambah dari kita butuhnya dan beberapa
terutama yang untuk juga tidak yang naik insan juga. Pak itu saya sudah milih yang nama syahadat yang mana, terus masih naikkan ke mobil juga Masih menurunkan. Ya nanti Pak Edi butuh berapa agar kita nanti bisa mengungkap pada angkatan 2023 kira-kira bisa nggak baru kita untuk mencari tenaga memang profesional yang kita bayar itu. Tapi nanti kita taruh pada 2023. Plus itu nanti ya, ini juga Ustaz, ketika pengambilan itu kan tidak satu waktu ya, kan itu misalnya diumumkan diambil dari pagi sampai siang atau sore, berarti kan harus ada yang Jaga. nyarikan kopernya juga. Itu juga saya rasa perlu tenaga itu ya. Kalau Mas Wahyu sendirian juga mungkin nanti akan lama itu. Itu jadi saya catat ya Ustaz, berarti saya nanti konfirmasi ke Pak Yadi untuk tenaga yang diperlukan berapa nanti. Terus setelah itu nanti kita share ke grup angkatan, misalnya dibuka relawan masing-masing angkatan 2 atau mungkin dari 2023 itu nanti. 23 lulus nanti. Enak simpel pakai tenang. Misalnya 5.000 berkoper. Rencana saya kita orang. Ini selalu saya gambar malah pakai tenaga yang pulih gitu ya. Memang bedanya ya. Jadi biasanya per koper berapa? 5.000 misalnya. Naikin sama menurunkan misalnya. 100 jamaah 500.000. 8 itu yang dua nanti langsung. Tambahan pas ngambil-hamil aja. 85 sudah diambil 1. Oh yang pulang dulu Ada aja. jamaah yang udah pulang duluan. Sama Zamzam. Kalau Etan kan belum Mas, pembagian koper di sini jadi kan ikut ya. Yang bantu Belum. Oh belum. Oh masih ada. Nah itu besok berarti Ini pengambilannya itu kan nanti dulu si Pak Udin itu Pak Udin itu ya, untuk mengangkat dalam mobil dibantu oleh warga yang ngambil ketika membagikan. Namun ya kan ketika menurunkan itu sana menaikkan ke mobil, menurunkan ke ini kan ya nanti berarti saya konfirmasi ke Pak Yadi ya. Untuk ini nanti alhamdulillah tadi ada hal penting yang disampaikan, berarti kan kita catat dan kita tidak lanjuti nanti koordinasi dengan Pak Yadi selaku penanggung jawab kopernya. Baik, Bapak-bapak, untuk selanjutnya adalah pembahasan tentang pengajian Mengayu Bagio kedatangan